Selamat pagi saudara-saudara, teman-teman, dan juga pemirsa yang selalu hadir mengikuti Sahabat School dari Loma Linda di California ini. Saudara-saudara, pagi ini, minggu ini, kita adakan improvement. Kita sekarang bukan di hanya 1-2 orang saja, tapi kami sudah bertiga di sini. Jadi ini adalah tingkat pelayanan Loma Linda yang kita akan perbaiki, yang akan membawa kerohanian teman-teman dan handetolan yang ada di online ini untuk kekuatan iman kita. Baik saudara-saudara, sebelumnya kita memasuki pelajaran, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing dalam waktu 30 detik ini. Terima kasih. Baik, kita akan buka pelajaran kita ini dengan bernyanyi bersama-sama yang dipandu oleh praise team dari Gereja Loma Linda. Kita sama-sama bernyanyi. Sepanjang jalan aman, senanglah hatiku dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, ku hanya harap padamu, hatiku penuh kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Baik saudara-saudara, berikut ini adalah teman kita Ibu Eva Sehan yang selalu setia dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pendeta kita. Silakan Ibu Eva Sehan. Selamat pagi Pendeta Tarigan. Ada pertanyaan saya. Apakah nilai yang terkandung dalam penganiayaan? Menurut pendeta, mengapa Allah mengizinkan umatnya untuk menderita pada waktu-waktu yang tertentu? Terima kasih Pendeta Tarigan. Baik saudara-saudara, seperti saya bilang, Ibu Happy Marbun ada di sini dan pendeta senior kita, Pendeta Tarigan ada di sini. Selamat pagi Ibu
Ibu Margun dan Bapak Pendeta. Selamat pagi. Baik. Kita memasuki pelajaran hari ini, ya. Judulnya isu utama, kasih atau keegoisan. Tapi sebelumnya, saya akan baca ayat intinya, terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ya, kalau saya baca ayat intinya ini, sepertinya Tuhan itu selalu bersama kita. Tetapi pelajarannya agak dibawa ke pengaruh atau kepada pemikiran yang lain. Baik, Pendeta Tarigan dan Ibu Margun, judulnya adalah kasih dan atau keegoisan. Tapi saya lebih tertarik mau membahas juru selamat yang patah hati. Kira-kira kalau juru selamat patah hati, tentu kita juga sering patah hati gitu ya. Kira-kira bagaimana Ibu Happy Margun? Pernahkah mengalami patah hati? Kira-kira bagaimana patah hati sama siapa ini? Patah hati secara manusia ya, itu sangat sakit. Yesus aja patah hati, menangis. Kalau dikatakan, Yesus itu menangis dan bahasa Inggrisnya itu dikatakan wept. Apalagi kita manusia. Kalau sudah patah hati, kadang-kadang kita lupa untuk apa meminta pertolongan. Itulah kita dari segi manusia. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Happy Margun. Nah, tentu pendeta nih. Kalau kita lihat pendeta ini mungkin jarang-jarang patah hati. Tapi apakah demikian pendeta? Apakah ada kisah patah hati pendeta? Boleh dibagi di pelajaran kita ini pendeta? Ya, mungkin bukan sampai patah hati ya, tapi barangkali kecewa begitu ya. Ya, kekecewaan itu kalau saya lihat kekecewaan yang dialami Yesus ini adalah kekecewaan oleh karena dia sudah melakukan yang terbaik bagi murid-muridnya, bagi umat-umatnya, tetapi ternyata kebaikannya, kasihnya itu tidak dihargai dan itu yang membuat dia menderita. Nah, jadi saya belum melihat secara langsung kehidupan saya yang mengalami seperti ini. Ya, sebagai orang tua bisa saja kita sudah memberikan fasilitas yang terbaik buat anak kita karena kita mau dia masa depannya yang begitu gemilang dan begitu cerah untuk masa depannya. Tetapi kadang-kadang anak-anak kita tidak menyadari, tidak mengetahui apa yang kita inginkan dan kita usahakan buat kebaikannya. Nah, disitulah yang sering membawa kehancuran dan patah hati bagi orang tua oleh karena kebaikan itu tidak dimengerti dan tidak dihargai oleh orang yang menerimanya. Dalam hal ini adalah anak-anak kita. Jadi ini mungkin contoh bagaimana patah hati yang dimaksud di sini. Yesus patah hati di sana. Baik, kira-kira begitulah cerita kesaksian patah hati atau kecewa. Baik, bagaimanakah pelajaran kita yang kita pelajari pada hari ini? Saya mulai dengan pelajaran hari Sabtu. Dikatakan di sana, misalkan seorang penggembala yang menggembalakan dombanya, dikatakan di sana, dan di saat menggembalakan kambing di lereng Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini tentunya menghadap kota Yerusalem. Dan di saat mereka menggembala itu, mereka mendengarkan suara panggilan Yesus. Tentu gembala-gembala ini mengenal suara Yesus itu. Dan ketika di sana itu, pelajaran kita mengatakan, Yesus berkata kepada mereka. Katanya di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini yang
akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Jadi pelajaran ini ketika Yesus berbicara kepada para penggembala di tepi Bukit Zaitun itu, nah Zaitun ini dekat Yerusalem, mereka tidak mengerti. Sama seperti kita, tidak mengerti apa maksud Tuhan ini. Karena di sini, sepertinya Tuhan seperti berbicara ramalan, tetapi yang tidak kita mengerti. Jadi mereka bertanya kepada Yesus pada saat itu, mereka tidak mengerti. Jadi dikatakan juga di sana, akhir zaman, ya, ada strategi setan yang setan akan gunakan selalu, tetapi dikatakan di sana Tuhan tidak pernah terkejut dengan rencana setan. Dan dikatakan di sana, ya, Tuhan akan menentang sekali tantangan setan itu, dan Tuhan tetap memelihara umatnya. Jadi pada hari Sabtu ini, di pelajaran kita itu, Yesus berkata, kita banyak yang kita tidak mengerti. Jadi dalam hal ini juga, dalam kehidupan kita, kalau kita baca firman Tuhan ini, ya, banyak kadang-kadang kita tidak mengerti. Padahal di sini, Yesus mengatakan problem-problem, masalah-masalah yang akan datang. Apakah itu masalah yang akan datang itu? Nah, tadi kita baru saja berbicara mengenai juru selamat yang patah hati. Kalau kita lihat hari Minggu ini, seorang juru selamat patah hati. Kadang-kadang kita manusia, bisa saja kita saling bikin patah hati istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Tetapi di sini, Yesus patah hati. Nah, kenapa dia patah hati? Saya pelajari di sini. Waktu itu juga dia masih di daerah Bukit Zaitun yang menghadap ke Yerusalem tadi. Ya, di dalam kitab Injil 19, Lukas 19, 41 dan 44. Saya mau bacakan. Di sini kenapa Yesus patah hati. 19 ayat 41-44. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun batu tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ini bila mana Allah melewat engkau. Jadi saudara, disinilah Yesus patah hati. Kalau kita lihat di penuntun buku Guru, ada 3 kali Allah sudah mau memberikan waktu untuk umat Yerusalem, Israel. Ya, dikatakan di sana ada sampai 500 tahun Yesus menunggu. Waktu itu masih di zaman kerajaan di kepemimpinan Musa, dikatakan dia memberikan waktu kepada umat Yerusalem, Yehuda pada saat itu, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi apa? Mereka selalu mengingkari Tuhan, mereka menyembah berhala, dan kan pada saat itu, di salah satu kerajaan itu, mereka membuat undang-undang khusus yang menentang janji Allah, kerajaan Allah, dan kebaikan Allah. Nah, disinilah terjadinya kenapa Yesus begitu patah hati. Jadi, apakah pelajaran sama kita? Ya, kita sangat beruntung mempunyai pelajaran pada pekan ini, karena kita tidak mau seperti orang Yehuda pada saat waktu lalu. Yehuda sudah selesai, kitalah orang-orang Yehuda, orang-orang rohani Israel secara jasmani yang sekarang. Jadi janganlah kita mengikuti pelajaran-pelajaran nenek moyang orang zaman Israel dulu. Marilah kita mengikuti jejak Yesus seperti apa yang Yesus Tuhan berikan. Baik saudara-saudara, itulah hari Sabtu dan hari Minggu.
sekarang kita beranjak kepada hari Senin. Judulnya hari Senin ini adalah orang Kristen dipelihara secara menyeluruh. Dan pelajaran Senin ini kita akan berikan kepada Ibu Hetty Marbun. Silakan Ibu Hetty Marbun. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya akan membahas pelajaran hari Senin, orang Kristen dipelihara secara menyeluruh. Mari kita lihat background-nya, judul ini dan ceritanya. Kalau kita mengetahui, Yerusalem itu dimusnahkan 2 kali. Pada saat yang pertama Yerusalem dimusnahkan pada tahun 586, Bait Suci yang dibangun oleh Raja Salomo dimusnahkan oleh kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Semua orang-orang Yahudi dan bahkan umat-umat Tuhan diangkat ke Babylon untuk menjadi tawanan, captivity, termasuk umat-umat Tuhan yang setia. Nah, kita belajar runtuhnya Yerusalem yang kedua pada hari Senin ini, di mana di tahun 70 Kekaisaran Roma yang dipimpin oleh Raja Nero dan teman-temannya menyerang kota Yerusalem yang kedua. Oleh karena ketidaksetiaan orang Yehuda dan orang-orang Israel, umat-umat kepunyaan Tuhan pada saat itu, Yesus menangis. Yesus melihat bagaimana rusaknya moral orang-orang Israel pada zaman itu. Dikatakan di sini, hubungan Tuhan dengan umat Israel umat Yahudi pada saat itu adalah yang sudah rusak. Disitulah hubungan Tuhan dengan orang-orang berdosa di dalam pertikaian, di dalam Great Controversy ini. Jadi kita lihat, pada saat Yerusalem itu akan dimusnahkan, masih banyak umat-umat Tuhan, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Pada saat mereka, orang-orang Roma dan orang-orang Yahudi bersekutu dan hendak berperang melawan satu dengan yang lain, mengejar satu dengan yang lain, disitulah saatnya umat-umat Tuhan melarikan diri. Kita tidak mengerti bagaimana pimpinan Tuhan kepada umat-umatnya di saat-saat yang kritis seperti ini. Tetapi dikatakan belas kasihan, anugerah, pemeliharaan, dan pengetahuan Allah dinyatakan dengan jelas dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kehancuran Yerusalem itu. Saya mengutip dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan, Raja Daud mengatakan di sini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah berdaulat. Dia mengatur semua peristiwa yang terjadi di bumi ini. Karakter Tuhan itu adalah kasih. Kita sebagai manusia tidak bisa melihat akan kejadian-kejadian yang buruk menimpa dunia ini yang sangat jahat. Kita tidak melihat kasih Tuhan dari segi apa yang terjadi. Tetapi dikatakan Tuhan itu mengatur semua peristiwa. Dia memimpin umat-umatnya, melepaskan umat-umatnya. Akan ada satu saat dikatakan di sini, umat Allah akan mengalami kesulitan. Umat Allah akan mengalami penganiayaan. Pada zaman Kristen mula-mula, banyak penganiayaan, kelaparan terjadi. Tetapi dikatakan di dalam Penuntun Guru, mereka selamat dari kehancuran bait Allah. Orang-orang Kristen rasuli mengalihkan fokus mereka dari bait Allah yang ada di dunia ke tempat kudus di surgawi. Mereka mengatasi rasa takut mereka katanya akan penganiayaan dan kematian karena mereka mengalami apa? Pengampunan dosa dalam pengorbanan Kristus di kayu salib dan memandang dengan iman kepada pelayanan Kristus sebagai mediator kita, sebagai pengantara dan hakim kita yang mulia di surga pada saat ini. Jadi dikatakan, sia-sialah usaha setan yang akan menghancurkan jemaatnya, jemaat Kristus dengan kekerasan. Dikatakan, pekerja-pekerja Allah akan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Tetapi pekerjaan Tuhan katanya akan maju terus dengan mantap. Saya mau baca di dalam Matius 10 ayat 28. Dikatakan,
Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Tuhan, takutlah kepada yang berkuasa, yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya mau baca, ada pertanyaan di hari Senin ini. Apakah artinya bagi kita bahwa banyak para penulis kitab suci yang tentu saja mengetahui rasa sakit penderitaan dan penganiayaan ini dapat menulis berulang-ulang tentang realitas kasih Allah. Dikatakan mereka tidak mengalami ketakutan bila mana mereka dengan iman melihat Ka'bah suci yang ada di sorga pada saat ini. Mereka menunggu Tuhan sebagai hakim mereka. Itulah pelajaran hari Senin yang bisa saya bawakan pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Happy Marbun yang sudah membahas pelajaran hari Senin. Kira-kira ada tambahan pendeta untuk hari Senin? Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana umat-umat Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan secara ajaib, secara mujizat, terlepas dari penganiayaan mereka yang mereka terima. Terima kasih pendeta. Baik, di hari Senin juga ada kutipan Wahyu 2 ayat 10 bunyinya begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ya, itulah kalau kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan mahkota di akhir dari semua penderitaan. Nah, sekarang kita masuki pada pelajaran kita hari Selasa. Ini akan dibahas oleh pendeta Tarigan. Judulnya setia di tengah penganiayaan. Nah, saya sudah baca tadi ayatnya di Wahyu 2 ayat 10. Kalau kita setia, Tuhan akan memberikan kita mahkota. Kira-kira bagaimana kita bisa setia di tengah penganiayaan ini, pendeta? Sekarang adalah waktu untuk pendeta. Ya, terima kasih Bapak Silalahi. Sebelum saya menyampaikan pelajaran dari hari Selasa ini, saya mau menghubungkan sedikit dengan pelajaran kita sebelumnya pada minggu yang lalu. Karena judul dari pelajaran kita selama 3 bulan ini adalah The Great Controversy atau pertikaian besar antara Kristus dan setan, antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah. Kita sudah mempelajari minggu yang lalu bahwa bagaimana pertikaian itu dimulai di sorga, dan kemudian pertikaian itu pindah ke bumi kita ini di mana Adam dan Hawa terlibat dan seterusnya. Dan pada minggu ini judul pelajaran kita adalah sentral isu di dalam pertikaian tersebut. Jadi sentral isi apa yang dipertikaikan adalah kasih atau keegoisan. Ya, jadi ini yang menjadi pertentangan di sana atau isu utama. Ya, kasih dan mementingkan diri. Jadi setan seolah-olah dia menunjukkan kasih, tetapi di balik semua itu adalah mementingkan diri atau selfishness. Nah, jadi kita lihat bagaimana pelajaran kita 1 minggu ini mempelajari bagaimana pertentangan besar itu terjadi dalam dunia nyata. Yang kita pelajari secara spesifik adalah umat-umat Tuhan di abad yang pertama. Jadi dari pelajaran ini kita bisa mendapatkan 2 hal. Strategi yang setan lakukan adalah penganiayaan dan penipuan. 2 strategi ini yang setan lakukan. Jadi dia akan datang dengan penganiayaan. Jadi tadi Ibu Happy sudah menyampaikan bagaimana umat-umat Tuhan dianiaya,
melalui dihancurkannya bait suci mereka, ya, pada zaman Nebukadnezar dan juga pada zaman Perjanjian Baru oleh Jenderal Titus, tentara Roma. Satu kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel, satu lagi adalah kerajaan Roma yang menghancurkan bait suci mereka. Jadi melalui penganiayaan. Dengan penganiayaan ini diharapkan bahwa umat-umat Tuhan ini akan mundur, akan menyerah dari iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari. Yang berikutnya adalah setia di tengah-tengah penganiayaan. Ternyata bahwa strategi setan dalam peperangan itu, dalam melawan Tuhan, melawan kebenaran, dan melawan umat-umat Tuhan, yaitu melalui penganiayaan, ternyata dia gagal total. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang kalau kita lihat sejarah kekristenan, penganiayaan itu terus berlangsung dari abad ke abad. Melalui pemenjaraan, melalui penganiayaan, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata gereja Kristen itu tidak pernah semakin kecil. Tetapi justru di tengah-tengah penganiayaan ini, gereja itu bertumbuh dengan cepat. Bahkan di dalam dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita ini mengatakan bahwa Injil itu mencapai ujung bumi. Bisa saudara baca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Di tengah-tengah, kapan situasinya? Di tengah-tengah penganiayaan. Nah, apa ini pelajarannya bagi kita? Sekarang ini kita di zaman akhir hidup, kita lagi seolah-olah ternina bobok oleh karena penganiayaan itu seolah-olah tidak ada. Nah, ini strategi setan yang kedua. Strategi yang kedua itu adalah kompromi. Pada waktu kompromi itu, di sanalah penipuan-penipuan masuk. Memang kalau kita nanti lihat pada pelajaran-pelajaran berikutnya, penipuan itu atau kompromi itu dilakukan oleh setan setelah dia gagal di dalam menghentikan pekerjaan Injil itu melalui penganiayaan. Jadi setan melihat bahwa dia gagal dalam mencapai misinya, menghentikan pertumbuhan gereja itu melalui penganiayaan. Maka sekarang dia ubah strateginya. Yang dia ubah adalah sekarang dia masuk kepada kompromi. Kompromi antara kebenaran dan kejahatan. Kalau judul kita adalah love or selfish, sekarang dia kompromikan. Love dan selfish itu dipadukan. Sehingga orang menjadi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana itu kasih, mana itu mementingkan diri. Karena itu sudah dipadukan. Nah, jadi di satu sisi memang penganiayaan itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi sebenarnya, kalau saudara lihat, iman umat-umat Tuhan, termasuk saya sendiri. Saya tidak tahu saudara-saudara, tapi saya juga yakin saudara memiliki pengalaman yang sama. Bahwa iman percaya kita kepada Tuhan sering sekali lebih kuat ketika penganiayaan itu datang. Ketika kita berada dalam prosperity, situasi kemakmuran, kadang-kadang kita lupa berdoa, lupa datang kepada Tuhan. Nah, itulah bahaya. Ya, yang setan tahu itu, sehingga itu dia datangkan kepada kita. Jadi kenapa saat ini penganiayaan tidak menimpa umat-umat Tuhan? Karena gereja sekarang lebih banyak kompromi dengan dunia. Ya, karena kompromi inilah maka penganiayaan itu berhenti. Itu sebabnya kita perlu muncul sebagai umat-umat Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, meskipun penganiayaan itu datang menimpa kita. Terima kasih Pendeta tadi kan yang sudah membahas setia dalam penganiayaan. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 20, mereka ayat ini katakan, jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Bayangkan, ya Tuhan dianiaya, apalagi kita. Jadi pelajaran ini benar-benar mengajak kita supaya lebih setia, seperti
murid-murid Yesus banyak dianiaya. Kita pun akan dianiaya. Tapi kalau kita tetap sedia, dikatakan kepada kita akan mendapat mahkota nanti di surga. Baik, sekarang kita meranjak kepada hari Rabu. Ini kembali kita berikan kepada Ibu Happy Marbun. Judulnya adalah Community, peduli dengan komunitas. Jadi di sini kita diajak untuk peduli. Sama siapakah kita harus peduli? Silakan Ibu Happy Marbun. Terima kasih Bapak Silalahi. Hari Rabu adalah peduli komunitas. Kita mempelajari bagaimana gereja Kristen mula-mula itu bertumbuh. Mereka bertumbuh bukan hanya karena mereka itu memberitakan Injil seperti yang Yesus lakukan waktu dia di dunia. Tetapi dikatakan yang paling penting, mereka itu menghidupkan Injil itu. Mereka itu meneladani pelayanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia. Dikatakan kasih yang tidak mementingkan diri. Berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan satu sama lain. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 47 dikatakan, semua orang-orang yang telah percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu meletakkan hasilnya itu di kaki rasul-rasul. Sehingga rasul-rasul itu membagi semua kepada umat-umat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan bertekun mereka katakan, mereka itu sehati, berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah, memecah-mecahkan roti, berfellowship bersama. Sambil memuji Tuhan dikatakan, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya, dengan orang-orang yang diselamatkan. Petrus diberikan kuasa penyembuhan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang lumpuh. Dengan penyembuhan itu, orang-orang yang belum percaya melihat orang yang disembuhkan ini, percaya dan disembuhkan. Banyak orang yang mengikuti mereka. Jadi dikatakan, inilah kekristenan yang autentik, yang sebenarnya. Inilah sebenarnya karakter Yesus itu. Kasih yang diteladani oleh murid-muridnya pada zaman itu. Kalau kita ketahui, pada masa itu, mereka itu dikejar-kejar oleh Kekaisaran Roma. Mereka dianiaya. Mereka itu dimiskinkan, menderita, tidak mempunyai makanan. Tetapi mereka pergi mengabarkan Injil ke rumah-rumah ibadat. Seperti Yesus pergi ke seluruh Galilea. Dikatakan orang-orang percaya dalam perjanjian baru itu mengikuti teladan Kristus. Gereja Kristus adalah tubuhnya di bumi ini. Gereja pada abad-abad yang lalu, pada abad permulaan, mengekspresikan kasih Kristus. Jadi dikatakan, pengorbanan Kristus dan kepedulian itulah contoh yang nyata dari kasih Yesus kepada manusia. Jadi dalam pertentangan antara yang baik dan yang jahat ini, dalam pertentangan besar yang berkecamuk di alam semesta, iblis ingin merusak gambar Allah di dalam diri manusia, di dalam diri masing-masing kita. Tujuan Injil adalah untuk memulihkan gambar Allah di dalam diri kita. Pemulihan ini mencakup penyembuhan secara fisik, secara mental, emosional, terlebih lagi secara spiritual dan juga moral. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Yesus mengungkapkan rencananya bagi kita masing-masing. Dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dia merindukan agar kita sehat secara fisik, waspada secara mental, stabil secara emosional, dan juga dikatakan utuh secara spiritual, terutama di dalam penyembahan kepada Yesus. Di dalam Matius 24 dan Lukas 21 itu diramalkan dan sudah dinubuatkan di dalam kitab suci dikatakan,
meramalkan kondisi dunia ini, kondisi bumi kita ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi dikatakan bila mana Kristus menjamah kita dengan anugerah kesembuhannya, kita juga rindu untuk menjamah orang lain dengan jamahan Kristus sehingga mereka dapat dipulihkan. Kristus memberikan contoh kekristenan perjanjian baru yang dicirikan oleh kisah daripada Kristen mula-mula pada zaman rasul-rasul. Pada saat Roh Kudus diturunkan, mereka bernubuat, mereka itu bersaksi menyaksikan kehidupan Kristus. Mereka itu menolong satu dengan yang lain. Dan mereka itu mempersatukan komunitas di zaman itu. Demikianlah Injil itu tersebar oleh karena perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan rasul-rasul, umat-umat Tuhan. Apakah kita sebagai umat Tuhan bisa dapat mempraktekkan dan meneladani karakter Kristus yang sudah diajarkan oleh Kristen mula-mula oleh rasul-rasul pada zaman itu? Demikianlah pelajaran kita pada hari Rabu yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Ya, kita bicara dengan peduli dengan komunitas ini. Saya kutip juga dalam pelajaran kita hari Rabu ini, dikatakan di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan kita adalah punya tugas untuk memperhatikan bagi umat-umat Tuhan yang membutuhkan dan bantuan dari tangan kita. Karena kalau kita melakukannya itu adalah kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita beranjak kepada hari Kamis yang judulnya adalah sebuah warisan kasih. Kira-kira warisan kasih ini seperti hadiah ini pendeta. Kira-kira bagaimanakah warisan ini bisa kita artikan dalam pelajaran ini dan kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita dan kita merasa senang bahwa kita akan mendapat warisan kasih. Silakan pendeta. Ya, kita sudah mempelajari apa yang disampaikan oleh Ibu Happy tadi adalah bagaimana gereja mula-mula itu mempraktekkan peduli kepada masyarakat. Dan ini adalah salah satu kunci mengapa gereja mula-mula itu bertumbuh dengan pesat. Nah, pada pelajaran hari Selasa ini berbicara warisan of love. Hari Kamis maksud saya. Ya, pelajaran hari Kamis ini, a legacy of love. Warisan kasih. Warisan artinya adalah sesuatu yang, maksud saya, legasi artinya adalah sesuatu yang diteruskan dari generasi sebelumnya. Jadi, apa yang kita pelajari pada hari Kamis ini adalah bagaimana legasi kasih itu diteruskan oleh orang-orang Kristen setelah rasul-rasul itu mati. Setelah orang-orang Kristen abad pertama itu meninggal, tentu ada generasi berikutnya. Apa yang terjadi pada generasi berikutnya? Nah, dari pelajaran hari Kamis kita menemukan bahwa generasi berikutnya juga mempraktekkan kasih tersebut. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 mengatakan seperti ini. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-35 maksud saya, sorry. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ayat ini diteruskan oleh orang-orang Kristen pada generasi-generasi berikutnya. Bagaimana mereka melakukannya? Kita tidak punya banyak catatan sehubungan dengan generasi-generasi berikutnya orang-orang Kristen setelah itu. Tetapi kita mempunyai sedikit catatan bagaimana pada tahun 160 Masehi dan tahun 260 Masehi. Ini adalah satu peristiwa yang penting di dalam sejarah di mana terjadi satu pandemik. Pandemik yang menimpa masyarakat luas yang ada pada zaman itu.
Nah, ketika pandemi ini terjadi, maka muncullah orang-orang Kristen. Mereka muncul untuk melayani kebutuhan masyarakat. Melayani orang yang sakit, melayani orang yang sekarat, memberi makan orang yang kelaparan, memberikan pakaian kepada mereka yang kehilangan pakaian mereka. Intinya adalah mereka memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang menderita pandemik ini. Nah, ada satu komentar dari Rodney Stark dalam bukunya The Rise of the Christianity yang menggambarkan bahwa bagaimana orang-orang Kristen mula-mula itu setelah zaman Rasul-Rasul selesai, generasi berikutnya, mereka menjadi pasukan perawat. Mereka menjadi pasukan perawat yang menyediakan kebutuhan dasar dari orang-orang atau community yang sedang menderita. Nah, itu sesuatu yang setan tidak sukai. Kenapa? Karena mereka sedang mempraktekkan kasih. Karena kasih itulah inti dari pertentangan besar itu. Jadi setan sangat tidak mau. Tetapi orang-orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Tuhan dan mereka telah bertobat, mereka bersaksi bagi orang-orang lain dengan mempraktekkan kasih ini, dan akhirnya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Yang akhirnya Tuhan, kebenaran dapat diproklamasikan dan diterima oleh banyak orang pada saat itu. Itu pada tahun 160 dan pada tahun 260. Sekarang saya loncat kepada zaman kita ini sebagai aplikasinya. Bagaimana legasi kasih ini dapat kita teruskan? Saya mau sampaikan kepada pemirsa sekalian di Gereja Loma Linda Indonesian Seventh-day Adventist Church. Sekali sebulan, dalam Jumat yang pertama dari setiap bulan, gereja mengadakan food drive. Banyak orang yang datang. Hampir 100 paket kita bagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita undang mereka untuk singgah di pos di mana kami sebagai pendeta melayangkan doa bagi mereka. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa hari Jumat kemarin ketika food drive ini dilakukan, ketika ada orang-orang yang datang meminta kepada pendeta untuk berdoa, mereka sambil menangis menyampaikan penderitaan dan keluh kesah mereka, saudara. Jadi ketika mereka melihat masyarakat luas yang kita lihat mereka itu mempunyai kendaraan yang baik, penampilan yang bagus, tetapi ternyata mereka mempunyai kesulitan ekonomi, mempunyai kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, di sanalah kita sebagai gereja muncul dalam memenuhi kebutuhan basic mereka. Dan kita undang juga mereka supaya datang ke gereja, saudara. Kita katakan bahwa jangan lupa hari Sabat datang ke kebaktian. Dan mereka katakan, ya kami akan datang. Jadi legasi kasih ini di samping kita praktekkan secara gereja, secara pribadi, secara keluarga, mari kita pikirkan, mari kita lakukan. Sebab dengan itu akan menarik orang kepada pihak Kristus, kepada kebenaran. Dan banyak orang yang akan ditobatkan bagi Tuhan. Terima kasih kepada pendeta Tarigan yang sudah memberikan pelajaran begitu baik. Sebagai penutup, kira-kira ada tambahan dari Ibu Happy? Sedikit. Hanya beberapa kata saja. Pelajaran sekolah Sabat ini tidak menggantikan, preview sekolah Sabat ini tidak menggantikan kita punya kewajiban untuk membaca sekolah Sabat. Kita punya kewajiban adalah mari kita belajar masing-masing personal relationship dengan Tuhan. Kasih itu kita dapat implementasikan bila mana kita punya hubungan dengan Tuhan begitu erat. Itu saja. Baik, dari pendeta dalam 1 menit aja. Ya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Eva, mungkin saya jawab lah ya. Ya, silakan. Ya, tadi pertanyaannya adalah
Apa itu nilai atau manfaat dari penganiayaan? Ya, dan bagaimana kita bisa mengerti mengapa Tuhan membiarkan umatnya itu menderita. Penganiayaan itu mempunyai fungsi untuk memurnikan umat-umat Tuhan. Ya. Jadi sama seperti emas yang telah berada dalam kubangan atau berada dalam debu, dia harus dimurnikan. Di mana dia dimurnikan? Dia dimurnikan di dalam api yang panas. Sehingga kotoran-kotoran itu akan terpisah dari emas yang murni. Dan kita mendapatkan emas yang murni. Jadi dalam gereja mula-mula dan gereja kita juga sekarang ini, penganiayaan itu berfungsi berguna untuk memurnikan kita. Supaya hal-hal yang mementingkan diri, sifat-sifat setan yang mementingkan diri itu dapat dibuangkan dari diri kita. Bagaimana caranya? Melalui penganiayaan. Jadi di tengah-tengah penganiayaan itu kita muncul sebagai orang yang melayani. Menjadi orang yang berserah kepada Tuhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana sampai Tuhan mengizinkan penganiayaan itu terjadi menimpa umat-umat Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu kadang-kadang pertanyaan yang tidak sepenuhnya dapat kita mengerti. Mengapa Tuhan izinkan? Tapi kita mesti tahu bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik. Sehingga kalaupun Tuhan izinkan penganiayaan itu terjadi menimpa kita, kita serahkan dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Jadi demikianlah saya mengerti pertikaian antara yang baik dan yang jahat itu, antara Kristus dan yang setan, berlangsung sekarang ini dalam dunia nyata kehidupan kita. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan dipanggil untuk memperagakan, mempraktekkan kasih itu. Bukan selfish, bukan mementingkan diri atau keegoisan. Kalau kita memunculkan sifat-sifat keegoisan itu dalam praktek hidup kita sehari-hari, berarti kita masih sedang berada di dalam pihak setan. Dan kita sedang mempromosikan prinsip-prinsip kerajaan setan. Tapi itu tidak boleh terjadi. Kita harus berada di pihak Tuhan, berperang melawan setan, berperang melawan kejahatan, dengan mempraktekkan kasih dan mengundang orang-orang lain untuk melakukannya dan datang kepada Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Happy Marbun dan Pendeta Tarigan yang sudah membahas pelajaran kita di pekan yang baru ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pelaku-pelaku Kristus di dalam kehidupan kita. Kita melayani saudara kita, karena kita melayani saudara kita sudah melakukannya untuk Tuhan kita. Mari kita tutup acara kita dengan doa, bernyanyi bersama-sama yang dipimpin oleh praise team kita dari Gereja Loma Linda. Kita sama-sama bernyanyi.
Terima kasih saudara-saudara, kita sudah bernyanyi dengan baik. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah sahabat kita ini dengan doa yang dibawa oleh pendeta kita, pendeta Tarigan. Silakan pendeta. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, satu kesempatan yang baik untuk belajar firman Tuhan lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kami mendapatkan berkat yang istimewa pada pagi hari ini. Tuhan memberkati apa yang sudah kami diskusikan, dan bila mana itu sampai kepada pemirsa kami, biarlah itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami terus menjadi juru kabar Tuhan di zaman di mana kami hidup sekarang ini. Kami akan berpisah dengan pemirsa kami sampai bertemu pada minggu yang akan datang, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, sampai di sini acara kita. Sampai kita berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati.